Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Nurjana dengan NIM 857511294. Program Studi PG PAUD, Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas tutorial 2 saya pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Elsa Susanti MPD. Di sini saya akan membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran yang jelas mengenai hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan cara memperoleh pengetahuan. Sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai kehidupan. Jadi, keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti apa hakikat pendidikan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, dan untuk apa pendidikan dilakukan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menjadi kegiatan mengajar biasa, tetapi menjadi suatu ilmu yang memiliki dasar teori, metode, tujuan, dan nilai yang jelas. Filsafat ilmu juga membantu pendidikan berkembang secara ilmiah melalui penelitian, pengamatan, dan evaluasi yang sistematis. Nah, sekarang bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan cara berpikir manusia. Dari praktik pendidikan di masyarakat, muncul berbagai pemikiran baru yang kemudian menjadi bahan kajian dalam filsafat ilmu. Jadi, pendidikan memberikan pengalaman nyata yang dapat dianalisis dan dikembangkan menjadi pemikiran filosofis yang lebih luas. Nah, selanjutnya, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Misalnya, memahami hakikat peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi dan perkembangan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, seperti metode pembelajaran, penelitian, dan sumber ilmu. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Misalnya, dalam proses pembelajaran, guru mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Ketiga aspek ini membantu kita menganalisis berbagai persoalan pendidikan secara lebih mendalam dan terarah. Kemudian, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian pendidikan. Dalam kebijakan kurikulum, penyusun kurikulum mempertimbangkan nilai, aksiologi, isi materi, ontologi, dan cara penyampaian, epistemologi. Kemudian, dalam proses pembelajaran, guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Kemudian, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang saling memperkuat.
Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang ilmiah, kritis, dan bernilai bagi pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi tempat berkembangnya pemikiran dan nilai-nilai yang memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, keduanya sangat penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.